Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan di luar morning briefing. Jadi, spesial video kali ini, saya akan coba memberikan sedikit tips tata cara ya memandu teman-teman untuk mengikuti atau mulai dari pendaftaran EIPO sendiri sampai proses untuk ikut daftar pesan emiten-emiten yang akan listing melalui EIPO. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, EIPO merupakan singkatan dari Electronic Initial Public Offering atau biasa kita singkat EIPO, E-IPO. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya melihat bahwa salah satu cara profit paling instan di pasar modal ya lewat IPO. Gitu, tingkat persentase kalau kita ngomong win rate keberhasilan kita untuk profit di emiten IPO itu mencapai 98%. Kayak gitu. Ya, apalagi kalau Anda selektif itu bisa 100% win rate-nya. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman masih bingung. Masih tidak familiar, daftarnya bingung, harus ngapain? Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba bahas. Lalu, saya mau menginformasikan juga, kita di VVIP Silent Trader nantinya ya akan rilis suatu project yang dinamakan PIPO. Project IPO, ya disingkat PIPO. Nah, project ini ialah saya dan staff akan bersama-sama dengan para member, kita beli emiten IPO ini bareng-bareng, kita input bareng-bareng, harga pelaksana semua input bareng-bareng, kita kawal sampai dia listing, ya masuk bursa kita kawal sampai dia roboh. Kayak gitu. Jadi kalau contohnya kemarin kita ada UVCR yang sampai sekarang sudah 100 sampai 150%. 100 sampai 130% profitnya. Nah, Anda bisa bayangin betapa prospectable banget gitu ya, betapa prospeknya emiten IPO gitu ya. Apapun itu sebenarnya semua prospek. Nah, sebelum itu Anda yang belum follow kita punya TikTok ya, Anda boleh follow TikTok kami. Di sini banyak edukasi-edukasi yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Lalu yang belum follow kita punya Instagram, follow banget. Soon kita akan sering melakukan giveaway untuk share lah ya profit-profit yang saya dapatkan, saya bagikan kepada teman-teman yang beruntung. Nah, kebetulan per video ini saya record, ini ada giveaway ya. Anda silakan klik Oke, sebentar. Nah ya, Anda klik. Nah, ini adalah peraturan-peraturannya. Wah, ini yang ikut banyak sekali udah ini. Ya, udah 40 orang lebih. Nah, yuk buruan ya, senilai 1 juta rupiah untuk 5 orang beruntung. Gitu kan, jadi menarik banget nih. Oke, lalu juga jangan lupa Anda yang belum follow bisa follow kita punya Telegram. Di sini kita banyak diskusi-diskusi. Saya banyak sering share trading plan juga secara gratis. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau sudah, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, Anda silakan akses ya www.e-ipo.co.id. Ya, ini slash ID-nya tidak usah, Anda klik aja www.eipo.co.id. Nanti Anda akan muncul ke halaman seperti ini. Ya, ini saya capture biar gampang. Karena kan saya pribadi sudah daftar ya, teman-teman. Jadi agak susah nih. Untuk kalau mau di videoin agak susah. Makanya saya cuma bisa screenshot tahap demi tahap. Nah, di sini tahap pertama Anda cukup mengisi email. Ya, saran saya email ini adalah email yang aktif, yang memang Anda gunakan. Dan tidak boleh email yang sudah Anda daftarkan untuk EIPO. Karena satu email hanya bisa untuk satu account. Clear ya? Anda masuk emailnya, tipe investor. Saya yakin semua mungkin 99% adalah perorangan. Anda klik perorangan. Kalau memang Anda mewakili lembaga ya ataupun perusahaan dan sebagainya, Anda bisa klik kelembagaan. Ya, tapi di sini kita asumsikan kita retail, kita individu. Nah, nanti Anda klik checklist saya bukan robot. Nanti seperti biasa dia mungkin ada disuruh pilih mana yang lalu lintas, mana yang zebra cross. Anda tinggal pilih aja, lalu kirim.
Nah, ketika Anda sudah klik kirim, Anda akan masuk ke lembar halaman berikutnya. Ya. Di sini Anda bisa isi nama lengkap. Ini jangan sampai salah karena ini akan nge-link juga dengan data yang sudah Anda daftarkan pada saat Anda buka rekening saham. Anda klik nama lengkap warga negara. Kalau Anda Indonesia, ya Indonesia. Kalau mungkin Anda warga negara luar, ya silahkan gitu ya, disesuaikan. Nomor paspor. Ya, nomor password di sini ialah nomor KTP, teman-teman. Di sini saya menggunakan saya punya nomor KTP. Nah, kalau teman-teman mungkin warga negara asing, teman-teman bisa pakai nomor password. Ya, pasport, sorry, bukan password ya, pasport. Gitu. Ya, ini nomor KTP diunggah. Ini tidak boleh lebih dari 1 MB kalau nggak salah. Jadi Anda harus foto sekecil mungkin dia punya filenya. Ya, Anda unggah KTP, isi alamat lengkap sesuai KTP, provinsi tempat Anda tinggal, ya kota, nomor handphonenya aktif tentunya, ya ini emailnya, kebetulan saya tadi ambil contoh, saya pakai email saya, birth date sesuai tanggal lahir, male dan female. Habis itu di bawahnya lagi, ini wajib di checklist, ya. Jadi ini mendeklarasikan bahwa informasi yang sudah Anda berikan di atas itu benar. Jadi jangan sampai ngasal, ya nanti bisa berabe urusannya. Bisa jadi Anda jadi nggak bisa akun EIPO-nya nggak aktif karena Anda memberikan data yang tidak benar. Nah, ketika Anda sudah klik, nanti akan muncul suatu page untuk konfirmasi. Ya, nomor KTP Anda, file KTP yang sudah Anda input tadi, fotonya yang sudah Anda upload, dan beberapa keterangan lagi, nama, nomor telepon. Ya, ini saya nggak bisa screenshot tampilannya karena kan saya sudah melewati proses tersebut gitu. Jadi saya juga nggak bisa input ya next tahapnya karena saya udah punya akunnya. Nah, tapi itu cuman lembar konfirmasi datanya aja. Kalau Anda salah, Anda tinggal back, isi ulang yang benar. Nah, Anda klik. Ketika Anda sudah klik, nanti beberapa menit kemudian, ya, sebelum klik Anda akan dapat ini dulu. Ini syarat dan ketentuan lah. Ya, Anda klik setuju, nanti muncul lembar verifikasi, Anda klik register. Nah, nanti beberapa menit kemudian Anda akan dapat email. Ya, Investor Authentication Registration Link for EIPO. Nah, nanti Anda akan dapat link. Linknya Anda klik. Ya, ketika Anda klik link tersebut, nah, ini Anda akan diminta 3. Saya nggak bisa screenshot ya, karena ketika saya klik linknya ini, tadi saya coba, udah nggak ada, udah expired karena saya sudah isi. Nah, nanti buat teman-teman, ketika teman-teman klik link aktivasi, teman-teman akan diminta kurang lebih ngisi 3 kolom. Nah, salah satu kolom penting yang Anda harus ketahui itu adalah Anda dimintain untuk nomor SID. Ya, SID. Nah, jadi apa itu nomor SID? Nomor SID ialah ibaratnya itu nomor KTP kita di pasar modal. Ya. Kalau kita warga negara nunjukin KTP, kalau kita sebagai investor, kita harus punya SID. Dan setiap orang yang sudah buka minimal 1 rekening saham di sekuritas apapun, itu pasti ada SID. Nah, cuman beda-beda nih. Kalau di Mirai, Anda bisa cek di inquiry account. Ya, Anda cek itu di data account Anda itu ada SID-nya. Nah, mungkin kalau di sekuritas lain, Anda harus tanya salesnya, Pak, Bu, SID saya yang mana ya? Nah, SID itu Anda harus input dan jangan sampai salah. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Nah, ya kalau sudah, ya satu lagi, selain kolom SID, Anda akan mendaftarkan sekuritasnya. Nah, kalau Anda punya banyak sekuritas, ya, kalau Anda punya banyak sekuritas, Anda fokus dulu satu sekuritas yang memang Anda akan gunakan untuk transaksi EIPO. Contoh, kalau Anda mau Mirai, Anda nanti tinggal klik Mirai atau klik kodenya YP. Nanti muncul tuh YP, strip Mirai Aset Sekuritas Indonesia dan sebagainya. Nah, ketika Anda klik, udah Anda enter atau saya lupa mungkin tanda kirim, nanti selesai. Ya, nah nanti Anda akan dapat email lagi seperti ini. Ya, pengajuan Anda sedang dalam proses verifikasi oleh Mirai Aset. Gitu ya. Nah, kalau Anda pakai sekuritas lain ya sedang diverifikasi sama ya sekuritas Anda. Nah, biasanya proses ini bisa makan 2 sampai 7 hari. Gitu ya. Kita bisa bilang let's say 1 minggu lah
untuk proses diverifikasi. Nah, seandainya, Om, saya sudah daftar nih, tapi kok lama banget ya diverifikasi ya? Sudah 2 minggu, sudah 3 minggu, sudah 1 bulan, tapi tidak diverifikasi. Nah, kalau seperti itu, ya teman-teman ya, kalau ini udah record kan ya? Oke. Nah, kalau seperti itu, Anda telepon nih call centernya. Nah, tiap sekuritas call centernya beda-beda. Bisa jadi karena memang lagi antriannya panjang, ya banyak yang daftar. Bisa jadi data yang Anda berikan di awal itu ada yang nggak sesuai dengan data waktu Anda buka rekening Mirai Asset. Nah, makanya saya bilang pastikan data-data yang Anda input itu benar. Ya, kayak gitu. Nah, khusus Mirai Asset, saya dapat chat dari marketing saya. Dia bilang, kalau memang Mirai Asset udah seminggu lewat nggak diproses, Anda bisa telepon call centernya, customer service, atau lewat emailnya, email CS-nya. Karena biasanya kalau Mirai Asset, ketika kita sudah telepon, ya dia punya CS atau kita email, by email, itu biasa langsung proses. Gitu ya, jadi kalau mau cepat, Anda tunggu dulu semingguan, seminggu masih nggak aktif, Anda telepon. Nah, lalu berikutnya, cara saya tahu aktif atau tidaknya gimana? Nah, ketika cara tahu aktif atau tidaknya, ya, itu dari ketika Anda mau pesan itu bisa atau enggak. Contoh, nah ketika Anda sudah selesai akunnya, Anda bisa tetap login pakai email dan password yang sudah Anda daftarkan. Ya, email dan password yang sudah Anda daftarkan. Nah, nanti di halaman utamanya akan muncul kayak gini. Ya, yang sudah selesai, yang baru proses book build, ya kan, book build, atau yang baru proses polling, pooling dan sebagainya. Nah, kebetulan per saya record ini ada 2 emiten, Highest dan Mcol. Mcol namanya agak sedikit ini ya, Mcol, Highest. Nah, kalau Anda mau tahu account saya sudah aktif atau belum, account di IPO-nya, nah Anda klik saja, Anda klik informasi lebih lanjut di sini. Nanti Anda akan direct ke description-nya, kodenya, sektornya, subsektor, bidang usaha, lalu ringkasan. Ini panjang. Ya, ringkasannya. Nah, kalau Anda akunnya belum aktif, Anda nggak bisa klik pesan. Ya, Anda nggak bisa klik pesan seperti ini. Ya, nah kalau Anda sudah aktif, Anda bisa klik pesan. Ya, sebelumnya kalau Anda mau baca prospektusnya silakan, gitu. Jadi prospektus itu berisi terkait ringkasan kinerja perusahaannya, laporan keuangannya, neracanya, cash flow-nya, income statement-nya, lalu resiko-resiko dari perusahaannya, lalu juga prospek perusahaan di masa yang akan datang, lalu informasi-informasi lain seperti underwriter-nya siapa, full commitment atau best effort, ya, lembar sahamnya berapa dan sebagainya. Jadi prospektus itu lengkap lah untuk Anda mengetahui lebih lanjut ini emitennya, bidangnya apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah baca, Anda klik pesan di sini. Ya, ketika Anda sudah klik pesan, ini dengan asumsi akun Anda sudah aktif ya. Ketika Anda klik pesan, nah nanti muncul kayak gini. HIS, PT Hasur International Shipping Tbk, partisipan waktu Anda daftar pakai siapa? Kalau pakai Mirai, YP Mirai Asset Sekuritas. Nah, ketika di book build, itu memang yang diminta rentang. Karena book build itu adalah tes minat pasar. Makanya selalu dalam rentang. Nah, bebas. Anda mau input di 230, 231, 232, sampai 300 bisa. Kebetulan, kalau high, saya input di 300. Ya, jumlah lotnya sekian. Nanti di belakang saya ada contoh. Nanti totalnya muncul di sini. Nah, pastikan total yang di sini itu sesuai dengan portofolio total asset value Anda minimal. Karena setahu saya, ya, kita tidak perlu nyediain uang cashnya dulu kalau di book build. Oke ya, untuk di book build kita nggak perlu nyediain cashnya dulu. Tapi minimal yang kita input harus setara dengan total asset value. Contoh, ya contoh di account, salah satu account saya total asset value-nya di atas 300 juta. Nah, maka yang tidak boleh lebih dari 300 juta tersebut. Oke ya, jadi cash-nya tidak perlu disiapin, tapi total asset value-nya harus sama. Nggak boleh lebih. Karena biasanya ke-reject. Kayak gitu. Nah, nanti sudah input. Nah, ini pertanyaan Anda bisa checklist nih. Ya,
Kalau memang Anda bukan pihak terafiliasi, Anda bisa tidak pemesan pegawai atau ada pegawainya si Hais. Kalau tidak bilang tidak, kalau ya bilang ya. Ya, kalau pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat, tidak. Ya, kalau Anda memang merasa pemilik manfaat, silakan iya. Nah, jadi kalau biasanya retail individu harusnya tidak. Ya, yang pertama dan kedua itu harusnya tidak. Nah, kedua tergantung Anda kerja di mana. Ya. Kalau Anda tidak berhubungan atau tidak kerja di sini, ya tidak semua. Kayak gitu. Lalu kalau sudah, Anda klik kirim. Oke. Nah, kalau sudah klik kirim, nanti Anda di email lagi. Approve full order on Electronic Indonesia Public Offering. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Ini saya blok ya, karena ini kode pesanan. Order Anda dengan kode pesanan bla 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 telah disetujui. Silakan login untuk lihat selengkapnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, itu sudah diproses, sudah di-approve. Anda tinggal ikutin proses selanjutnya. Habis book build apa? Pooling, penawaran umum. Nah, nanti itu update-update berikutnya, mungkin di next video kali ya. Nah, kalau Anda mau cek ya, Anda login, input PIN, input password dan sebagainya. Anda klik di sini, ya. Kalau tadi halaman ini merupakan tampilan untuk IPO, menu IPO. Kalau di sini, ini tampilan untuk order aktif. Jadi Anda klik order aktif, nanti muncul tuh semua pesanan-pesanan Anda. Nah, jadi kalau contoh ini Hais, ya, saya input 10.000 lot, harga 300 ya, 300 juta, tipe terpusat, status disetujui. Ini agen penjual di input by system ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya, Anda sudah dapat email, Anda confirm lagi cek di sini, Anda tinggal nunggu nanti proses berikutnya itu pooling. Nanti akan di email lebih lanjut ke email Anda. Jadi pastikan email yang Anda input merupakan email aktif yang Anda memang gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya IPO ini sangat mudah pendaftarannya, tapi banyak hal yang mungkin investor nggak tahu. Kayak misalnya tadi prosesnya tiba-tiba jadi lama, nah itu mungkin data yang Anda input salah, atau SID yang Anda input itu salah. Oh, Anda pikir SID apa ya? Nomor KTP kali ya? Nah, Anda input KTP, salah. Ya, seperti itu. Jadi, pastikan SID-nya benar, data-datanya sesuai dengan waktu Anda open rekening saham. Biasanya di bawah 1 minggu itu selesai. Saya 2 hari, 3 hari kalau nggak salah udah kelar. Udah di-approve. Di Mirai Asset loh yang katanya suka lama. Tapi saya tidak perlu telepon call center, saya tidak perlu email. Beres. Kenapa? Karena datanya lengkap, jelas, dan sama persis. Ya. Maka dari itu pastikan kalau mau cepat, datanya sama persis. Kayak gitu. Oke, jadi dengan video singkat kali ini saya harap menjawab segala pertanyaan teman-teman untuk tata cara pendaftaran dan order dari IPO. Ya, semoga dengan kedepannya kita bisa memanfaatkan atau mendapatkan profit tambahan di luar trading di pasar sekunder, gitu ya, melalui pasar primer, yaitu pendaftaran perdana saham-saham yang listing di Bursa Efek Indonesia melalui IPO. Oke, kolom di bawah komentar ya, apabila Anda punya pertanyaan lain seputar IPO atau komen ketika Anda dapat banyak benefit dari video ini. Sekaligus Anda mau request tutorial-tutorial apa lagi di video-video selanjutnya, boleh. Oke, jadi thank you semua. Stay tune terus di Silent Trader Academy. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Okay, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.